Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi terbaru, yaitu terkait pengumuman hasil kelulusan P3K Guru tahun 2023. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, untuk hasil pengumuman seleksi P3K Guru tahun 2023 ini masih belum diumumkan Bapak Ibu. Yang diumumkan ini baru P3K teknis dan juga kesehatan. Nah, untuk P3K Guru di sini ada informasi terbaru Bapak Ibu terkait rakor terbaru. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia surat undangan rakor terbaru rapat koordinasi, yang mana ini rakor kedua Bapak Ibu, setelah sebelumnya ini ada rakor yang sudah diikuti oleh beberapa kanrek. Nah, di sini ada rakor kedua Bapak Ibu, rakor terbaru, yaitu diikuti oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten atau Kota, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kabupaten atau Kota, dan juga Kanrek 1, Kanrek 2, Kanrek 3, Kanrek 8 sebagaimana daftar terlampir. Nah, kita lihat Bapak Ibu undangannya. Dalam rangka persiapan pengumuman hasil seleksi SNP3K Jabatan Fungsional Guru pada instansi daerah tahun 2023, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus akan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi data seleksi SNP3K Jabatan Fungsional Guru pada instansi daerah tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran saudara sesuai dengan daftar terlampir. Nah, ini sama dengan rakor yang sebelumnya Bapak Ibu, yaitu 1 orang dari unsur Dinas Pendidikan yang menangani SNP3K Jabatan Fungsional Guru, 1 orang unsur BKD atau BKPSDM yang menangani SNP3K Guru, 1 orang dari unsur Kanrek BKN menangani bidang pengangkatan dan pensiunan, dan 1 orang Kanrek BKN yang menangani bidang sistem informasi kepegawaian, dan untuk berperan aktif pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada, nah ini Bapak Ibu, hari Minggu kemarin tanggal 10 sampai dengan 13 Desember 2023 ini rapatnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini daftar provinsi, kabupaten atau kota, rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan teknis penilaian seleksi SNP3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2023. Nah, ini dia daftar provinsi, kabupaten atau kotanya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada agenda rapat koordinasinya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini untuk hari pertama ini penjelasan teknis, diskusi, kesepakatan metode kerja, kemudian dilanjut jam 8 Bapak Ibu sampai dengan jam 10. Ini materi Kemendikbudristek dan Kemenpan RB. Ini hari pertama. Kemudian hari kedua yaitu hari ini materi BKN dan Kemenq, dan hari ketiga ini coaching klinik lanjutan Bapak Ibu. Kemudian hari keempat, nah di hari keempat Rabu 13 Desember 2023 ini jam 8 sampai jam 10 ini adalah kesepakatan data hasil P3K yang nantinya akan diumumkan oleh masing-masing instansi. Nah, jadi seperti itu. Jadi adanya kesepakatan data hasil P3K tahun 2023. Nah, jadi nantinya akan diumumkan Bapak Ibu, akan diumumkan ini berdasarkan informasi dari Ibu Prof Nunuk Suryani, akan diumumkan di akhir tanggal 15. Nah, jadi Bapak Ibu harap pantau di akun SSCSN masing-masing ataupun Bapak Ibu pantau di website BKD masing-masing, atau juga Bapak Ibu silakan pantau di website resmi guru-p3k.kemendikbud.go.id mulai tanggal 15 akhir untuk mengecek hasil kelulusan P3K tahun 2023. Nah, kita dengarkan kembali Bapak Ibu penjelasan dari Ibu Prof Nunuk Suryani. Tahun ini selesai kita seleksi kompetensi dan seleksi kompetensi tambahan. Jika tidak ada aral melintang, kita akan mengumumkan hasilnya di tanggal akhir, jadi 6 sampai 12. Itu namanya 12 itu kan 5 sampai 15. Namanya 15 itu kan pukul 23.59. Itu masih tanggal 15 itu akan tambah 296 ribu lagi. Jadi kita bersama ini, kerjasama kita yang luar biasa sampai ini akan mengangkat guru-guru yang semula honor menjadi P3K jumlahnya 840 ribu. Itu
jumlah yang tidak kaleng-kaleng untuk urusan ASN gitu. Kalau kita melihat ke belakang sejarah gitu, belum pernah ada dalam catatan sejarah gitu sampai jumlah 800.000 gitu ya. Ini tentu capaian yang pantas kita syukuri, kita pantas berbangga, perjuangan bersama kita. Jadi bukan hanya perjuangan Kemendikbud. Kalau Kemendikbud sendiri semangatnya seperti apapun, kalau pemerintah daerah tidak mengusulkan formasinya, juga tidak akan ada formasi itu. Pemerintah daerah mengusulkan formasi banyak-banyak, kalau tidak disetujui oleh Kemenpan RB juga tidak ada formasinya. Pemerintah daerah mengusulkan formasi banyak-banyak, tidak disediakan anggarannya, juga tidak akan ada. Jadi ini adalah kerja kolaborasi yang luar biasa, yang belum pernah terjadi selama ini dan baru kita bersama kerjakan. Dan hasilnya tentu ucapan terima kasih pun belum tentu kita dapatkan. Gitu, betul nggak? Betul. Tapi yang namanya ibadah itu kan yang mencatat bukan manusia ya. Jadi kalau 800.000 gitu kalau dihitung, itu yang terima kasih itu kira-kira 1.000. Nggak ada gitu ya. Ibu Dirjen, terima kasih. Alhamdulillah saya sekarang sudah jadi P3K. Gaji saya dari 300 jadi 3 juta. Itu mungkin nggak ada 1.000. Apalagi kepada Bapak Ibu semuanya, adanya kurang. Telah sedikit, ngamuk, telah sedikit. Tapi itu namanya ibadah Pak. Jadi kita menjalankan tugas kita sesuai dengan seharusnya. Yang namanya ibadah itu tidak butuh terima kasih karena catatannya sudah ada dan kalkulatornya tidak akan salah. Jadi kita bersyukur dan saya sangat terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kerjasama kita ini bisa berjalan dengan baik 2 tahun ini dan mau ke 3 tahun ini. Tahun ini lebih sedikit dinamikanya, gitu Bapak Ibu. Kalau tahun pertama luar biasa penuh drama, bukan begitu ya? Jadi dirimu aja tiap hari. Kemudian menjelang tahun kedua juga dramanya sangat luar biasa. Mereka tiap hari datang ke kantor Bapak Ibu untuk minta diangkat. Yang P1 terus segera minta diangkat. Bapak Ibu tiap hari di demo, sama kita juga. Tahun ini alhamdulillah ketika sudah nampak hasilnya, sedikit mulai tenang, kita bisa menjalankan tugas kita dengan tenang dan hampir tidak ada gejolak sama sekali karena kita juga sudah mulai pintar, karena kita sudah ketiga kali menyelenggarakan seleksi ASN 3. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan bahwa seleksi ASN 3 yang kita lakukan saat ini bersama-sama ya, kalau kita bicara tentang pembagian tugas gitu ya masing-masing di Kemendikbudristek ini, tugasnya mengusulkan formasi, menghitung gitu ya. Jangan salah ya, kita menghitung formasinya, mengusulkan. Dasar perhitungannya adalah data Didapodi yang ada di daerah Bapak Ibu semuanya. Jika Dapodiknya belum diupdate ya, maka mungkin bisa jadi salah rekomendasi kita. Misalnya tahun 2021, 2022 kan banyak yang datang orang-orang ke Kemendikbud. Kenapa sih kok itu ada gurunya malah diisi, ya nggak ada gurunya, malah nggak ada, pindah ke sana, pindah ke sini. Ratusan surat minta realokasi gitu ya, datang. Itu kita belajar dari pengalaman. Jadi orang yang baik itu selalu belajar dan berefleksi dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan.